Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Berjumpa kembali dengan saya Erwin dalam Renungan Harian Gereja Katolik pada hari Rabu 29 April 2020. Injil hari ini dari Injil Yohanes bab 6 ayat 35 sampai dengan 40. Yang demikianlah bunyinya. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya aku bangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, pada pagi hari ini kembali Yesus mengajak Anda dan saya, mengajak kita semua untuk percaya kepada Dia. Saya ulangi lagi pada ayat yang ke-40 Bapak Ibu. Yohanes 6 ayat ke-40 berkata, "Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman." Bapak Ibu, ini adalah kelanjutan dari Injil hari-hari yang kemarin, bagaimana Yesus mengajar orang setelah Yesus memberi makan 5.000 orang Bapak Ibu. Dan sekali lagi Yesus mengatakan bahwa akulah roti hidup. Barang siapa yang percaya kepadanya, Yesus berjanji akan memberikan hidup yang kekal dan membangkitkan kita pada akhir zaman Bapak Ibu. Firman Tuhan mengajak Anda dan saya percaya kepada Yesus. Firman Tuhan mengajak Anda datang kepada Dia, menerima Yesus sebagai roti hidup yang tidak lagi memberikan pada kita sesuatu hal yang fana, tetapi Yesus mengajak Anda percaya kepada Dia, menerima Dia sebagai roti hidup, karena Dia memberikan sesuatu jaminan hidup kekal bagi Anda dan saya. Bapak Ibu, kalau Tuhan Yesus meminta kepada Anda untuk percaya kepadanya, sebenarnya bagaimana ciri-ciri orang percaya Bapak Ibu? Ada begitu banyak ciri-ciri orang percaya. Tetapi izinkan pada pagi hari ini Bapak Ibu, saya mau mengajak Anda dan saya mau mengajak kita semua untuk merenungkan kembali beberapa poin sederhana, untuk mengkoreksi kembali hidup kita masing-masing. Apakah Anda dan saya termasuk orang yang percaya Bapak Ibu? Ciri yang pertama orang yang percaya kepada Yesus adalah kita mempunyai kasih Bapak Ibu. Karena Yesus sendiri adalah Yesus Allah yang penuh kasih. Maka kalau Anda dan saya percaya kepada Dia, menerima Dia, maka seharusnya Anda dan saya juga adalah orang yang punya kasih. Kasih yang tulus adalah kasih yang memberi. Kasih yang tulus adalah kasih yang mau berkorban. Sama seperti kasih Yesus kepada Anda dan saya, Dia berikan dirinya, Dia berikan hidupnya untuk Anda dan saya Bapak Ibu. Poin pertama, apakah Anda dan saya, kita semua ini punya kasih Bapak Ibu? Dan sekali lagi saya tidak bosan-bosan mengingatkan pada masa-masa pandemi ini. Ada begitu banyak orang-orang yang hidupnya berkesusahan. Ada begitu banyak orang-orang hidupnya menderita karena masa-masa pandemi ini. Anda dan saya sebagai orang percaya, apakah tergerak hati Anda dan saya ini tergerak karena kasih membantu menolong mereka?
Sekalipun kita sendiri pun dalam masa-masa yang kurang baik, tetapi saya percaya, sebagai orang percaya Bapak Ibu, Anda dan saya punya yang namanya kasih untuk menolong membantu mereka. Kita boleh lihat dengan teman-teman sekitar kita, teman-teman di grup WA, teman-teman di Facebook. Kalau mereka mengalami kekurangan, mereka mengalami kesulitan dan segala macam, apakah kita punya hati untuk menolong mereka, Bapak Ibu? Itu adalah ciri sederhana bagaimana orang yang percaya kepada Tuhan. Ciri yang kedua, orang yang percaya kepada Tuhan, maka dia bergaul akrab dengan Tuhan, Bapak Ibu. Orang yang percaya pasti bergaul akrab dengan Tuhan. Dia pasti punya waktu untuk datang kepada Tuhan dalam doa. Dia pasti punya waktu untuk membaca firman Tuhan supaya mengerti apa isi hati Tuhan, Bapak Ibu. Mari kita renungkan sekali lagi. Apakah Anda dan saya punya waktu untuk Tuhan? Merenungkan setiap firman-Nya, datang kepada Dia, berdoa, Bapak Ibu. Kita menyembah Dia, kita memuji Dia. Apakah kita punya waktu untuk itu? Ataukah kita sibuk dengan urusan kita sendiri dan kita tidak punya waktu untuk Tuhan? Sebagai orang yang percaya Bapak Ibu, maka kita pasti menyediakan waktu terbaik kita untuk datang dan menyenangkan hati Tuhan. Ciri sederhana orang yang ketiga Bapak Ibu yang percaya kepada Tuhan, maka orang ini tidak lagi hidupnya melekat kepada hal-hal duniawi. Sebagaimana dengan Injil hari ini adalah bagian dari Yesus memberikan khotbah kepada 5.000 orang dari 5 roti dan 2 ikan Bapak Ibu. Orang yang percaya hidupnya tidak lagi melekat kepada hal-hal jasmani, kepada hal-hal makanan belaka. Tetapi hidupnya mulai melekat, berpaut, percaya penuh total kepada Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Kalau kita masih memikirkan kekayaan, kita masih memikirkan hal-hal yang sifatnya duniawi dan segala macam Bapak Ibu, itu artinya sama saja dengan kita menyembah berhala. Dan orang percaya tidak melakukan itu. Sekali lagi Bapak Ibu, saya tidak mengatakan bahwa hal-hal duniawi tidak perlu. Bukan. Kita masih tetap perlu makanan, kita masih perlu tetap harta dan sebagainya, kita tetap perlu. Tetapi bukan lagi itu yang menjadi tujuan utama kita. Bukan lagi itu yang menjadi prioritas kita. Tetapi bagaimana hati kita selalu berpaut melekat kepada Tuhan. Itulah orang percaya Bapak Ibu. Biarlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini sungguh-sungguh boleh mengingatkan kita dan menjadikan kita menjadi lebih percaya, lebih intim, lebih dekat lagi kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kau boleh mengingatkan kami supaya kami menjadi orang yang percaya Tuhan. Mampukan kami percaya kepada Engkau dengan kami punya kasih kepada sesama. Kami punya waktu yang terbaik untuk intim dengan Engkau Tuhan. Dan kami tidak lagi melekatkan hidup kami kepada hal-hal duniawi. Biarlah firman-Mu yang boleh memberkati kami sepanjang hari ini, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, berkah dalam.